Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah beban berat sang pemegang kunci surga. Masya Allah. Sang pemegang kunci surga ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ternyata begitu berat ya tugasnya Rasulullah nanti itu ketika dibangkitkan. Nah baik jamaah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jamaah yang dari rumah juga yang baru bergabung. Ayo nonton Islam itu indah. Masya Allah kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Nah ini kita ada tayangan mengenai replika rumah Nabi Muhammad. Masya Allah kita saksikan sama-sama silakan. Replika rumah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di sini ada tempat tidur. Ini ada tempat tidur baginda Rasulullah. Di sini ada tongkat Rasulullah. Nah, tongkat ini ternyata tongkat itu Rasulullah dulu selalu memakai tongkat. Benar gak sih katanya nanti kalau seluruh umat Nabi Muhammad itu sudah melewati jembatan Sirat atau jembatan Siratal Mustaqim itu Nabi Muhammad ini katanya masih bersujud meminta sesuatu. Aku penasaran kan kalau semuanya udah lewat mau minta apa lagi? Nah aku penasaran banget mohon jawabannya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Tenang saja karena di antara susahnya hari kiamat ada juga orang-orang yang memang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentu saja membuahkan tiada ketakutan, tiada kesedihan di akhirat dan juga di dunia subhanallah. Apalagi orang yang memang mengandalkan orang dalam buat masuk surga. Kenapa kita bahas Islam itu indah hari ini sang pemegang kunci surga? Biar kita tahu siapa yang kita mau andalkan biar bisa masuk surga. Apa yang kita andalkan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan cara mencintai beliau dan berusaha agar cinta kita dibalas sama Nabi SAW. Tentu saja Nabi akan membalas cinta dari para pengikutnya, orang yang berusaha mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Mereka datang kepadaku, aku pun meminta izin kepada Rabbku, kata Nabi SAW. Pada hari kiamat kelak mereka datang kepada aku, para umatku akan datang kepada aku. Aku pun meminta izin kepada Allah, kepada Rabbku. Ketika aku melihat Rabbku, maka aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Ketika aku bersujud kepadanya, Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan kepadaku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberikan wewenang memberikan syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku kepada Rabbku, lalu aku memuji daripada Rabbku, kemudian aku pun memberikan syafaat. Namun Allah memberikan batasan kepadaku dengan suatu batasan, lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Nabi SAW setelah melewati sirat tuh banyak umatnya yang selamat, tapi di antara umatnya ada juga yang tergelincir sebagaimana apa yang disampaikan tadi guru kita Ustaz Maulana. Yeah. Nah Nabi SAW di ujung sirat ini meminta kepada Allah, ya Rabb ummati
ummati ya Allah, umatku, umatku. Pada saat itulah Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW mengeluarkan dari neraka umatnya yang ada walaupun hanya sebesar biji dzarrah iman di dalam hatinya. Maka mereka yang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin, Walaupun amin, ya pasti Allah. masuk surga, yang dikhawatirkan kalau tergelincir dulu di neraka. Nah itu dia. Karena kita masuk sebentar aja kan katanya di sana itu sedetiknya aja semenitnya berapa ribu tahun gitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang mendapatkan siksa paling ringannya neraka, mereka berkata ya Allah ampunilah aku karena aku sudah mendapatkan paling beratnya siksa neraka. Padahal itu paling ringan. Paling ringan ya. Dia pikir itu adalah paling berat. Ya Allah mudah-mudahan kita nggak usah mampir-mampir dulu ya. Jangan. Langsung masuk ke surga Rabbana aja. srif anna adzab jahannam. Ya Allah Amin, jauhkan amin. aku daripada azab. Baik terima kasih guruku Ustaz Syah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu boleh tepuk tangan dulu nggak Bu biar makin semangat. Nah Ustadz Maulana sudah ada di samping saya. Itu tandanya sekarang Ustadz saya mau bertanya sama jamaah yang ada di sini. Sebelum dia tanya, Ya. 1000 bagi 24. 1000 bagi 24. Waduh pagi-pagi disuruh ngitung matematika berapa Kan ya? tadi nanya, satu harinya di satu Oh, jamnya. iya. Satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya Allah. Sekarang tahun berapa Bu? Tahun 2000. Berarti baru 2 hari. Nauzubillah. Tadi nanyain jam. Nah, Iya kita sih. masuk di segmen Ustaz Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik silakan Ustadz mau nanya sama siapa? Kita tanya ke Pak. Tadi kan sebelah kanan. Sekarang saya mau Betul. tanya sebelah kiri. Silakan Ustadz, dipilih. Oh pada tegang, Aku tenang Ibu. ini mau nanya jamaah yang ada di di Oh, aku mau tunjukin Ya. gitu. Aku tunjukin ibu yang mau bertanya di tengah-tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibunya yang assalamualaikum Ibunya, Bu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, salam buat Pak Ustadz semuanya dan Ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dan rahmat dari Allah Amin, Subhanahu wa amin, ya taala. Allah, ya Rabbal Alamin. Iya. Nama saya Siti Hadisah dari Majelis Taklim Al Muhajirin Bandung Selatan. Oke, Ibu saya mau nanya, Bu, Ibu pernah nggak merasakan haus banget? Pernah. Kapan itu? Biasanya saya rasakan ketika menjelang sholat subuh mau membangunkan saya anak-anak untuk berjamaah sholat subuh karena kebiasaan anak-anak dan cucu itu sulit agak dibangunkan di waktu pagi hari supaya tepat waktu sholat subuhnya agak merasa jengkel atau kesel. Kalau marah mah insya Allah kita harus menjaga sifat godok Jadi karena Ibu pada saat itu haus banget. iya betul sekali Jadi Ustadz. daripada anaknya diminum, Ibu minum air aja. Gimana anaknya diminum? Iya, Kan insya biasanya Allah. kalau marah aku makan itu anak. Oh iya, enggak lah insya Tidak Allah. Pak Ustadz, insya Allah. Tapi Enggak. setelah kalau anak tidak, pertama kita peringatkan. Iya. Saya biasanya menggunakan kata ya ayuhal mudasyir. Orang yang berselimut, ditarik selimutnya. Dikenyang lagi. Tepuk tangan dulu. Ini ustazah ini. Terus gitu. Kalau sudah selimutnya ditarik. Untungnya ya ilmu dasar. Gimana kalau dia innalillahi. Ya Allah. Makasih banyak. Makasih ya Ibu. Ya, terima kasih. Ya waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka kalau ibu-ibu yang seperti ini. Tapi mic-nya kembaliin dulu dong. Mau dikilo. Ibu terima kasih ya atur nuhun Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya silakan. Masya Allah tabarakallah. Lanjut ceritanya. Bagus juga nih tema hari ini. Kita ini sebenarnya kalau kita bahas seperti ini adalah bentuk keimanan kita. Karena iman itu ada 6. Yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada nabi, yakin ada hari kemudian. Ini penting dan yang terakhir adalah takdir. Ini harus kita bahas. Di mimbar Islam kita bahas ini gimana perjalanan kita di akhirat. Jangan sampai kita terlena di dunia. Ternyata ada aus banget. Dan insya Allah aus itu akan dihilangkan dengan cara meminum telaga Rasulullah yang namanya telaga Kausar. Telaganya pemiliknya adalah Rasulullah. Dalam hal ini kita mendapatkan kalau orang minum dikasih minum oleh Rasulullah maka legalah dahaganya, ausnya tidak akan aus selama-lamanya. Siapa saja yang diberi minum oleh Rasulullah? Yang pertama orang yang beriman dengan benar. Beriman kepada Allah dengan benar, tidak menyalahi, tidak musyrik dan sebagainya.
Kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnahnya. Ketahuilah, mohon maaf, yang wajib-wajib itu Allah minta, mana salatmu, mana puasamu, mana zakatmu, itu. Tapi dalam hal ini maaf sekali, yang tersisa tinggal maaf. Kalau ada salatnya tidak ada, maka dicarikan salat sunatnya untuk nutupin. Maka dari sini kita juga bisa belajar, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan apa? Sebaik-baiknya. Jangan cuma yang wajib-wajib aja, tambahin ibadah sunnah. Supaya bisa nutupin nih. Nanti bulan Ramadan perbanyak tarawihnya, kalau perlu 60 rakaat. Jangan aja 8, Nabi kan 8. Sayyidina Umar 20, Sayyidina Utsman 40, Sayyidina Ali 60. Kalau bisa 100 lah Bu. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Perbanyak ibadah. Satu salat sunnah di bulan Ramadan dikali 70. Supaya bisa gantiin nanti salat-salat yang tersisa. Nah buat ini, buat siapa aja? Yang pertama orang yang beriman dengan benar. Yang kedua yang diberi minum nanti adalah orang yang meneladani Rasulullah. Yang ketiga yang diberi minum adalah orang yang menjalankan ibadah Islam secara lahir dan batin. Bukan hanya lahirnya tapi batinnya semua diikutkan semuanya. Betul-betul secara kafah. Apalagi yang keempat, menghindari maksiat dan dosa. Sekali lagi, menghindari maksiat dan dosa. Ingat, takwa itu bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi takwa itu menjauhi larangan Allah. Takwa itu bukan hanya sekadar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi harus istiqamah menjalankan kedua-duanya. Itu. Jadi mohon izin, setelah nanti perjalanan itu kita sangat haus banget, maka disitulah datangnya air Al-Kausar diberi minum kita sehingga kita hilanglah haus kita. Dan sebenarnya kalau mau dibahas ini masih panjang lagi pembahasan, cuma waktu durasi yang tidak memungkinkan. Baik, Masya Allah. Karena nanti ada bermandi, kemudian nanti ada daun-daun surga yang keluar. Waduh, indah banget. Kemudian jadi baju. Jadi baju. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongannya nanti ya. Yang dapat minum dari Rasulullah, dari telaga kausarnya. Mau dong Beriman Ustaz. dengan benar. Betul. Ikuti Rasulullah. Amin. Islam lahir batin. Amin ya Allah. Jauhi maksiat dan dosa. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah. Tadi Ustadz Maulana sudah bertanya. Nah sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah biar adil sekarang saya kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita jauh-jauh dari Balai Endah Bandung. Masa nggak nanya sih? Ayo yang mau nanya langsung angkatannya yang tinggi Bu. Biar saya pilih Bu. Ayo Bu, jangan malu-malu Bu. Silakan Ibu, boleh perkenalan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yani Yuliani dari Majelis Talim Al-Muhajirin Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, baik. Mangga Ibu, Baden Aros Naon, mau nanya apa? Assalamualaikum Ustadz Syam. Ustadz Syam, baik. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya mau nanya, apakah nanti kalau kita ke surga, kita bersama atau satu tingkatan dengan Rasulullah atau dengan nabi-nabi lainnya, atau sebaliknya kita tidak satu tingkatan berbeda dengan Rasulullah dan nabi-nabi lainnya. Ibu udah pernah sholat tahajud sampai kakinya bengkak belum? Belum. Rasul tuh kalau sholat tahajud kakinya bengkak. Jadi kualitasnya juga mungkin ibadahnya beda ya. Udah pernah nahan lapar sampai ikat kerikil ke perut belum Bu? Rasul tuh nahan lapar sampai ikat batu ke perutnya. Belum. Kalau di dunia belum bisa terus kita bercita-cita pengen bareng di surga. Itu Iya, dia. pengen minum Telaga Kausar. Aduh amin ya Allah, baik. Udah Ibu pertanyaannya? Ya, udah itu Baik. saja. Makasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ustaz Syam silakan Baik Ustaz kami Syam. datang guruku Pak Kiai Ustaz Maulana serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Kalau satu tingkatan tentulah tidak mungkin karena ibadahnya juga tidak satu tingkatan. Kalau satu tingkatan ini membuktikan bahwa tidak ada yang lebih dicintai Allah. Padahal yang paling dicintai Allah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah. Maka kalau sekarang saja pun itu Nabi Muhammad beda tempatnya. Nabi Muhammad itu Ar-Rafiqil A'la, tempat yang paling tertinggi. Bahkan Jibril alaihissalam ketika Nabi Mi'raj pun tidak bisa ikut sama Nabi. Saking tingginya derajatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adakah kesempatan kita bisa satu surga dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ada. Nabi sendiri yang jamin. Ana wa kafilul yatim. Saya sama orang yang menyantuni anak yatim. Nempel di surga. Berarti satu tingkatan sama Nabi SAW nanti bisa sama-sama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang gemar membantu orang susah. Orang yang membantu fakir miskin. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Orang yang senantiasa menjaga menunaikan zakatnya. Orang yang berusaha menjaga kualitas puasanya, orang yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu janji Nabi yang paling menggembirakan ketika seorang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Kata Nabi, "Apa persiapanmu menghadapi kiamat?" Kata orang ini, "Saya kalau ibadah pasti kalah sama yang lain ya Rasulullah. Abu Bakar lebih khusyuk. Kalau sedekah saya kalah sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan banyak sedekahnya karena dia kaya raya. Kalau ilmu saya kalah sama Ali karena Ali yang paling sering ngaji sama engkau ya Rasulullah. Saya gimana nih ya Rasulullah?" Maka Nabi memberikan kabar gembira kepada orang ini, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan yang dicintainya. Jadi modalmu cinta aja. Modalnya cinta aja nih. Ya, subhanallah. Tapi sekali lagi cinta itu butuh bukti. Betul. Nah, saya kalau main futsal, Ya. main mini soccer, habis ngegolin langsung Berarti cintanya Kenapa? sama Cintanya sama Ronaldo. Ronaldo. Pengen ngikutin Ronaldo. Berarti kalau cinta sama Nabi, pengen ngikutin Nabi. Waduh. Kenapa Masya Ustaz Allah. Sam waktu gol enggak begini gayanya? Habis gol, yeah. Oh, itu gaya siapa? Enggak Oh, nomor 7-nya timnas. Oh iya, Marcelino. tahu loh, Masya Tahu. Allah. Tahu. Baik, nah buat para suami juga kalau ngaku cinta sama istrinya buktiin, tambahin transferannya, bener gak Bu? Semangat banget. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Sekarang saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya boleh angkat tangannya Ibu. Mana Ibu yang mau bertanya? Coba saya mau lihat Ibu, jangan ragu-ragu Ibu. Baik. Mana Ibu yang mau bertanya silakan, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya pada Pak Kiai. Oh, pada Pak Kiai, Agus. baik. Mangga. Pak Kiai, sesuai dengan tema hari ini, kunci Iya. surga itu ada di tangan baginda Rasulullah SAW. Betul. Saya ingin bertanya, apakah benar ada golongan pertama yang masuk surga? Itu seperti apa Pak Kiai ciri-cirinya? Apakah kita juga bisa termasuk golongan yang pertama ke sana yang masuk surga? Insya Demikian Allah. Masuk Kiai, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saha kasih namina, Ibu. Ibu Saha? Namina Saha. Nama saya Nung Hayati dari Majelis Taklim Iya. Al-Muhajirin Atur Bandung. nuhun. Atur nuhun, tepuk tangan dulu dong majelis taklimnya, keren banget ini Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus banget dari tadi. Pak Kiai langsung dijawab aja nih masalah ciri-cirinya ya. Iya, Siap Pak Kak Kiai, Mikat Manasih. silahkan. Kiai Maulana, Kiai Syam, ibu-ibu, pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah. Ciri-cirinya ya harus cinta pada Rasulullah. Dan melaksanakan perintah
Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tuh janji Nabi tuh. Setiap umatku pasti masuk surga, amin dong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Ditanya oleh para sahabat, wa ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang itu yang tidak mau? Man atau ani dakhala jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia yang ke surga, amin dong. Amin. Ya Yang Allah, tidak ya Allah. masuk surga orang yang bermaksiat. Nah, ada satu riwayat mengatakan, aku mendatangi pintu surga. Dan pintu surga itu diminta dibukakan oleh penjaga surga. Maksudnya oleh malaikat Ridwan dong. Dan di situ berkata, siapa kamu, kata malaikat. Aku menjawab, aku Muhammad sallallahu. Dan aku telah diperintahkan Allah membuka untukmu wahai Muhammad. Dan tidak boleh orang masuk sebelum kamu masuk surga. Ya tentunya ciri-cirinya apa? Ada 4 tuh. Arbaun min ahlil jannah. Ada 4 ahli surga. Pertama, ahli surga itu wajhun malihun. Wajahnya bersinar berseri-seri. Hatinya pun bersinar. Alhamdulillah. Yang kedua, walisanun fasihun, lidahnya fasih. Kalau ngomong nggak pernah nyakitin hati orang lain, tuh ciri-cirinya tuh. Insya. Makanya Nabi mengatakan tuh lidah dijaga dengan sebaik-baiknya. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Siapa orang yang baca sholawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asra. Allah menjawab dengan 10 pahala. Alhamdulillah. Wa man shalla alayya sholatan asra. Siapa yang baca 10, sallallahu alaihi biha mi'atan. 10 kali sholawat dibaca tuh karena kita cinta Nabi, Allah mengganti menjawab pahala dengan mi'atan 100. Alhamdulillah. Wa man shalla alayya sholatan mi'atan. Siapa yang baca 100 sholawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad, dia baca 100, sallallahu alaihi alfan kamikdad. Maka Allah balas pahala itu dengan 1000. Wa man shalla alayya sholatan alfan. Siapa yang baca 1000, lam tamasa'un nar, Allah akan mengganti pintu surga itu diberikan. Lam tamasa'un nar, nggak akan disentuh jasadnya masuk ke neraka. Masya Allah. Jadi ciri-cirinya kayak begitu. Ini amalan sebenarnya bisa dilakukan siapa aja gitu ya. Tapi saya suka sama orang Indonesia itu biasanya kalau ngelihat mobil bagus, rumah bagus langsung bersolawat. Iya. Tapi biasanya niatnya gara-gara pengen dapetin mobil itu. Itu gimana Kiai? Iya. Kita doain aja ya. Mudah-mudahan Intinya, niat baik itu, niatnya. nothing tulus itu akan Allah kasih Amin, ganjaran. amin ya Allah. Ya Amin, Allah. amin. Baik, terima Siap. kasih Baik, Kiai. baik, Boleh baik. silakan duduk kembali. Masya Allah, luar biasa jamaah tema kita di pagi hari ini. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya yuk kita simak dulu. Ini ada info yang sangat menarik dari guru kita Ustadz Maulana. Yuk silakan. Kok bau apak sih? Padahal kan baru dicuci. Jadi gak nyaman deh nanti sholatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Kenapa sih? Bete banget mukanya. Ini loh Ustadz, alat sholat aku bau apak. Bau apa di alat sholat? Nih, kamu coba deh. Wangi mewahnya bisa menghilangkan bau apek. Loh, ini kan key spray Ustadz. Biasa aku pakai buat nyetrika di rumah. Memangnya boleh ya alat sholat dipakein semprot-semprotan wangi-wangian seperti ini? Insya Allah bisa. Karena Key Spray produk asli Indonesia yang sudah menemani keluarga Indonesia selama 22 tahun dan halal lagi. Jadi bisa dipakai di alat sholat seperti mukena dan sejadah. Juga ada tertulis bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai wewangian. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memakaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan minyak wangi terbaik yang beliau dapat sehingga aku dapatkan bekas wangi di rambut dan jenggotnya. Nah, nggak lupa juga nih, saya selalu bawa Key Spray di botol kecil gini biar praktis dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau sholat dimanapun, kapanpun, tinggal aku semprotkan deh. Aku contohin ya. Masya Allah. Wangi. Nah kalau sudah wangi begini, saat sujud dalam salat, hidung menjadi salah satu anggota tubuh yang harus menempel di sajadah.
Nah, kalau sudah wangi insya Allah khusyuk dan berdoa juga lebih nyaman. Karena ketika sujud kita seperti sedang kiss kemudian pray. Cocok kan dengan namanya kiss pray. Nih, kamu coba deh semprot ke mukena kamu. Oke, aku coba semprotin ya ke bagian mukena yang sering bau apek. Apalagi sering kena air wudhu kan. Sekarang aku coba semprot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener Ustadz. Bau apek di mukena aku hilang. Pas wanginya kiss spray, parfum mewah ya Ustadz. Bikin makin percaya diri ketemu sama Allah deh. Terima kasih ya Ustadz untuk ilmu barunya. Alhamdulillah, insya Allah kalau pakai kiss spray dijamin jadi wangi sepanjang hari dan nggak bau apek karena kiss spray wangi mewah teman beribadah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Islam Tinda setelah yang satu ini. Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda. Masya Allah luar biasa di pagi hari ini kita mengangkat tema yang luar biasa ini mengenai beban berat sang pemegang kunci surga. Yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita dari segmen pertama sampai akhir ya Allah kita luar biasa ya. Kita mesti rajin-rajin banyak bersolawat karena kita hanya bisa berharap gitu ya mendapatkan syafaatnya nanti gitu ya. Tapi mungkin ini ada pertanyaan ya di segmen terakhir ini saya pengen nanya sama guru kita Ustaz Syam dan juga Kiai. Mengapa sih Rasulullah SAW itu menerima dengan ikhlas setiap beban berat ujian hidupnya yang Allah takdirkan baik di dunia bahkan di akhirat. Padahal Rasul ini adalah manusia mulia dan pemegang kunci surga. Mungkin dari Ustaz Syam dulu silakan Ustaz. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh telah ada suri tauladan itu terhadap baginda Nabi SAW sebagai Rasulnya Allah, utusannya Allah. Yang pertama memang sudah ditakdirkan sama Allah karena Nabi itu adalah memang manusia pilihannya Allah. Bahkan dalam riwayat Nabi Adam memang sudah melihat di surganya Allah, di tiang-tiang surga memang sudah ada namanya. Jauh sebelum daripada diciptakannya seluruh manusia, Nabi Adam AS masih sendiri sebagai manusia, ternyata sudah ada namanya Nabi Muhammad SAW. Memang sudah rencana Allah. Ismuhu Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Setelahnya nanti akan datang seseorang yang terpuji Ahmad, Muhammad. Maka dialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan siapa sih yang tidak mau menjadi kekasihnya Allah? Maka seberat apapun ujiannya di dunia, tapi kalau jadi kekasihnya Allah ya tetap terasa nikmat. Kenapa? Karena Nabi yang paling tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Setelahnya akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itulah kenapa Nabi SAW ketika mendapatkan kesedihan, beliau berkata, Arihna Bilal, arihna ya Bilal, arihna bis-shalah ya Bilal. Wahai Bilal, bahagiakan saya dengan sholat. Kenapa? Karena permata hatinya Nabi, kesenangannya Nabi adalah sholat. Setiap beliau ingat pertemuannya dengan Allah, setiap beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hilang seluruh kesusahan, hilang segala kesedihan, sehingga beliau senantiasa berbahagia meskipun ujian hidupnya sangat berat. Masya Allah. Baik, mungkin dari Kiai silakan. Baik, Kiai. Kak Mikdad. Nabi Muhammad SAW itu nothing tulus, dia ikhlas karena Allah. Nabi basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia macam kita. Nabi bal huwa kal yakut bainal hajar. Itu seperti batu permata intan, berlian. Itu Nabi beda dengan kita. Dan Nabi mengakui bahwa apapun yang kami perbuat itu Allah akan pantau. Apa kata dalam surah At-Taubah di ayat 105 ya? Kuli wa kuli malu fasallallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturatuna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pemirsa Indonesia, jadi Nabi yakin bahwa apapun yang diperbuat itu pantauan Allah dan Allah memandang melihat. Kalau enggak percaya nanti pas meninggal dunia dalam keadaan suasana baik perbuatan baik yang Nabi perbuat kelihatan atau enggak kelihatan, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Tapi ingat fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti di akhirat kelak nanti ada rapot buat Nabi Muhammad dan mendapat syafaat buat umatnya. Alhamdulillah. Demikian. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin kesimpulan dari tema kita di pagi hari ini Ustadz Maulana. Kesimpulan dari tema kita hari ini, beban berat sang pemegang kunci sorga. Ketahuilah Rasulullah SAW memberikan syafaat
Kenapa memberikan syafaat? Pertolongan buat kita. Mohon maaf dengan ibadah kita yang sedikit ini. Apa yang kita mau andalkan? Setelah semua amal ibadah kita store, yang tersisa adalah dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Dari sinilah kita butuh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, ini jadi beban. Tapi ketahuilah, ini adalah bentuk cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Cintanya sampai menemani umatnya hingga masuk ke dalam surga. Dan ketahuilah, di sini juga lah kita bisa menelaah, mengambil pembelajaran bahwa betapa besarnya kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang senantiasa mendapatkan syafaat dari nabinya. Ingat, tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guru kita, terima kasih jamaah yang sudah hadir dan juga terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan di rumah. Akhir kata saya Mikdad Dausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.